Oke lur, sekarang pukul 00.15 kita bakal travel menggunakan motor dari rumah kita di Babat sampai dengan bandara lur. Ini mata sebabnya lur, karena bangun tidur tadi rencana tidur kita jam 7 karena nggak bisa tidur jam 10 baru kita tidur lur. Jadi kita hanya tidur selama 2 jam. Keberangkatan kita pada kali ini dari Lamongan ke Surabaya disertai dengan rintik hujan lur, tapi nggak terlalu lebat. Ini hanya terjadi di Surabaya saja karena ketika kita berangkat dari Lamongan cuaca sangat cerah lur. Namun ketika kita nyampe Surabaya sudah seperti ini kondisinya lur, banyak genangan air. Dan ketika kita memasuki bandara kita harus mendapatkan tiket lur. Tiket ini bisa kita dapatkan ketika kita masuk di ini lur. Nah seperti ini, kita tekan tombol hijau dan tiket muncul lur. Tiket ini akan kita gunakan sebagai tiket masuk dan juga bukti keluar nanti kita. Tagihan kita itu akan kena berapa. Dan setahu saya lur, karena kemarin kita ini seminggu, kita itu inap lur, ataupun menginap parkir selama berhari-hari, inap itu lur. Nah untuk perharinya itu 35.000 lur. Jadi tinggal dikalikan aja bagi teman-teman yang memang menggunakan transportasi roda 2 ke bandara, itu nanti bisa dihitung dengan jumlah biaya yang akan kita keluarkan ketika kita menggunakan roda 4 lur. Jadi kemarin tuh kenapa kami pakai roda 2 lur, karena dari perhitungan kami lebih terjangkau ataupun lebih sedikit pengeluarannya ketika kita menggunakan roda 2. Dan kemarin itu lur, kita kan 7 hari lur di bandara, jadi 7 hari lebih, 7 hari berapa jam gitu lur. Jadi total tagihan kita itu kemarin tinggal dikarenakan aja 7 kali 35 hari loh. Jadi totalnya kalau nggak salah kemarin itu kami bayar di loket itu sekitar 280.000 lur. Dan ketika ditambah dengan ongkos bensin ataupun ongkos bensin bahan bakar, kemungkinan lebih kurang kita habis sekitar 350.000 lur untuk transportasinya dari rumah ke bandara pulang pergi lur. Oke lur, kita ini sudah sampai di Bandara Juanda Terminal 1 untuk penerbangan domestik. Dan sekarang ini lur pukul 2.30 tadi kita nyampe lur. Suasana masih sepi, masih belum terlalu ramai orang, karena memang kenapa kita tadi berangkat cepat, soalnya mengantisipasi jika ada kendala atau hambatan di jalan masih bisa nututin waktunya untuk nyampe ke bandara. Dan untuk saat ini lur, saya ini baru selesai cuci muka. Baru selesai cuci muka ini lur. Gini kondisinya sekarang. Oke lur, kita ini lagi ada di masjid karena berhubung tadi sudah masuk waktu subuh lur. Jadi sebelum berangkat alangkah lebih baiknya kita sholat dulu lur, meminta pertolongan agar penerbangan kita, perjalanan kita selamat sampai tujuan, tidak kurang satu apapun lur. Yang di belakang ini tadi sudah coba saya ajak untuk berbicara lur, tapi sepertinya memang bakat seninya itu memang nggak ada lur. Taunya cuma ngomeng aja lur. Antri guys. Di saat pandemi COVID-19 atau yang kita kenal corona lur, ketika kita bepergian, apalagi kita menggunakan transportasi udara, kita diwajibkan untuk membawa yang namanya surat keterangan COVID atau tes rapid lur. Itu
biasanya diminta ketika kita pertama kali masuk bandara lur. Ada petugasnya yang memeriksa KTP, kemudian tiket, dan ada tambahannya yang sekarang itu adalah tes rapid. Dan setelah itu nanti juga ketika kita check in di tempat check in yang barusan kita tadi antri lur, itu juga kita diminta yang namanya surat keterangan rapid lur. Informasi tambahan untuk kalian lur, apabila kalian bepergian lebih dari satu orang atau bersama keluarga, istri, anak, atau orang tua, usahakan ketika kalian check-in langsung meminta nomor kursi yang diinginkan kepada petugas lur. Contohnya seperti ini. Ketika saya check-in, saya langsung meminta tolong ke petugas agar kursi saya dengan kursi istri saya itu masih dalam satu baris, sehingga saya dan istri saya bisa tetap berdampingan. Hal ini untuk mempermudahkan kita dalam mengawasi orang yang kita sayang. Setelah itu, biasanya saya meminta kepada petugas agar salah satu kursi kami merupakan posisi kursi yang dekat dengan jendela pesawat. Hal ini karena keuntungan yang kita dapat tuh banyak lur. Ketika kita dekat dengan jendela pesawat, view atau pemandangan yang bisa kita dapatkan akan lebih banyak lur, dan membuat perjalanan kita tidak membosankan lur. Karena kalau biasanya kita tidak ngomong seperti itu, kita akan diberikan kursi random lur ataupun acak. Karena saya pernah lihat bahwasanya ada satu rombongan, dia bepergian bersama anak dan istri. Anaknya duduk di mana, bapaknya duduk di mana, dan ibunya duduk di mana. Jadi mereka tuh saling berpencar lur. Jadi akhirnya sangat menyulitkan mereka untuk mengawasi antara satu dengan yang lainnya lur. Itulah fungsinya ataupun manfaat yang bisa kita dapat ketika kita meminta secara langsung ke petugas agar diberikan kursi yang sama ataupun kursi yang masih dalam satu baris, sehingga kita memudahkan mengawasi orang-orang yang kita sayang lur. Oke lur, cukup sekian video kita pada kali ini lur. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen ya lur, agar channel ini bisa terus berkembang bersama kalian lur. Dan nantikan video kita selanjutnya karena masih ada lanjutan dari video yang sedang kalian tonton ini lur. See you lur, bye bye.